Der Oranje adalah salah satu kekuatan sepak bola Eropa. Mereka pernah begitu dikdaya dengan total football mereka. Meskipun begitu, mereka bukanlah tim dengan segudang trofi layaknya Brazil, Jerman atau Italia. Trofi yang mereka raih sampai saat ini hanyalah satu, yaitu Euro 1988. Saat itu mereka mampu tampil sebagai juara dengan menekuk Uni Soviet dengan skor 2-0. Selebihnya prestasi tertinggi mereka hanya tampil di partai puncak 3 edisi Piala Dunia. Alhasil mereka pun dijuluki juara tanpa mahkota. Lalu dari mana awal julukan ini disematkan untuk timnas Belanda? Diawali dengan generasi emas timnas Belanda di Piala Dunia 1974, di mana skuad tersebut dihuni nama-nama seperti Ruud Krol, Rene van de Kerkhoff, Johan Neeskens, Johan Cruyff, dan Wim Wiesbergen. Belanda tampil impresif sejak awal turnamen. Anak asuh Rinus Michels begitu superior di putaran pertama, dengan tak terkalahkan dan hanya sekali imbang melawan Swedia. Belanda yang tergabung dalam grup 3 bersama Swedia, Bulgaria, dan Uruguay, mampu mencetak 6 gol dan hanya 1 kali kebobolan. Seperti yang kita tahu bahwa format Piala Dunia saat itu sangat berbeda dengan sekarang. Saat itu hanya 16 tim yang berpartisipasi di putaran final Piala Dunia, dan dibagi menjadi 4 grup, masing-masing grup berisikan 4 tim. 2 tim teratas dari tiap grup akan lanjut ke putaran kedua, yang dibagi ke dalam 2 grup. Di putaran kedua hanya juara grup yang berhak lolos ke final, sementara 2 runner-up akan langsung memperebutkan posisi ketiga. Format yang jauh berbeda dengan yang kita tahu sekarang. Lanjut ke putaran kedua, Belanda tergabung ke dalam grup A bersama Argentina, Jerman Timur, dan Brazil. Walaupun tergabung ke dalam grup neraka, namun Belanda mampu untuk tetap tampil memukau. Dengan filosofi total football, seolah mustahil untuk menghentikan mereka. Terbukti, mereka mampu melibas Argentina pada laga pertama 4-0 tanpa balas, melibas Brazil 2-0 tanpa balas, dan Jerman Timur 2-0 tanpa balas. Hij zit erin. Neeskens. Ja, toch Neeskens. Dengan catatan meyakinkan dari awal turnamen, Belanda akhirnya mengamankan 1 tiket ke partai puncak. Tak heran dengan hasil ini, Belanda dijagokan untuk tampil sebagai kampiun. Bersua Jerman Barat di laga puncak,
Der Oranje tampil dengan percaya diri mengingat untuk sampai ke partai puncak perjalanan Jerman Barat tak semulus Belanda. Mengingat Jerman Barat yang sempat ditekuk Jerman Timur dengan skor tipis 1-0, dan hanya keluar sebagai runner-up putaran pertama penyisihan, menjadi bekal kepercayaan diri bagi timnas Belanda, yang dimana Belanda justru mampu menaklukkan Jerman Timur dengan skor 2-0 kala bersua di putaran kedua babak penyisihan. Laga puncak digelar di Olympiastadion, Munich, Jerman. Tak lama setelah kick-off dimulai, Belanda yang tampil tak terbendung mampu unggul cepat di 2 menit awal pertandingan. Setelah Johan Cruyff dilanggar di kotak terlarang oleh Uli Hoeneß. Johan Neeskens yang dipercaya menjadi eksekutor mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Namun, di momen ini terjadi sebuah skandal di mana 23 menit setelah gol ini tercipta, Belanda yang merasa yakin akan memenangkan laga dengan mudah seakan mengolok-olok pemain Jerman Barat, yang hampir tak pernah memegang bola dari awal laga. Mendominasi penguasaan bola, Belanda mulai mengoper-oper bola tanpa arah. Hal ini tak lepas dari rivalitas antara dua negara di Perang Dunia. Kami ingin mengolok-olok mereka. Kami tidak berpikir tentang itu tapi kami melakukannya. Mengoper-oper bola tanpa tujuan, kata Johnny Rep, penyerang Belanda dalam laga tersebut dikutip dari situs resmi FIFA. Mereka melakukan hal tersebut sebagai bentuk perlawanan terhadap Jerman. Merasa diolok-olok, Jerman Barat mulai termotivasi untuk menyamakan kedudukan. Usaha Jerman Barat akhirnya menemui hasil tatkala akselerasi Bernholzenbein dihentikan secara ilegal oleh Wim Jensen, meskipun berbau diving. Paul Breitner yang dipercaya menjadi eksekutor, melakukan eksekusi dengan baik. Der Oranje yang tersentak dengan gol tersebut, mulai bermain serius untuk kembali mencetak gol. Tetapi justru Jerman Barat mampu berbalik unggul lewat Gerd Müller di menit 43. Belanda melakukan segala upaya untuk menyamakan kedudukan, namun keberuntungan tidak berpihak pada mereka. Seakan kena batunya, Belanda tak berdaya hingga akhir pertandingan. Dengan berat hati akhirnya Belanda harus melepas gelar yang sudah di depan mata, akibat kesalahan mereka sendiri. Dari sinilah kutukan itu dimulai dan berlanjut di 2 edisi berikutnya.